Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irviana Tiwi, psikolog. Em, apa yang perlu saya kenalkan ya? Saya bekerja berpraktek mandiri sebagai psikolog klinis, kemudian ikut beberapa asosiat di beberapa yayasan dan juga konsultasi online, telekonseling seperti itu. Oke deh, nah teman-teman kalau misalkan teman-teman tertarik mau konsultasi atau apa, boleh kepoin juga Instagramnya Mbak Irvi ya. Di Instagramnya Lisfit ada postingan tentang webinar hari ini dan ada tagnya ke Instagram Mbak Irvi, jadi langsung dikepoin Instagramnya dan follow langsung Instagramnya juga ya untuk Mbak Irvi. Oke deh teman-teman semuanya yang nanti akan memiliki pertanyaan sekitar topik hari ini, boleh banget kok dituliskan ya seperti biasa di kolom chat ataupun boleh raise hand nanti di sesi setelah materi kita akan buka tanya jawab. Baik, untuk Mbak Irvi waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Citra. Semangatnya saya dapat banget sampai sini nih semangatnya Mbak Citra. Semoga dapat juga ya ke teman-teman yang lain ya. Oke, oke, halo semuanya teman-teman. Lisfit, saya sudah memperkenalkan diri tadi. Hari ini kita akan membahas sederhana aja terkait dengan kesehatan mental dan turunannya gitu ya. Sesuai dengan tagline judul di depan, positive mind, positive life gitu. Ternyata pikiran itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menjalani hidup kita lebih positif seperti itu. Kita akan bahas lagi nanti lebih dalam. Kemudian mungkin saya akan mulai di PowerPoint. Saya yang mau share screen, apakah saya Mbak Citra atau ada tim dari Iya, admin? Mbak Irvi boleh? Mbak Irvi sudah bisa share screen? Oke, sebentar. Iya. Nah, Oke, sudah muncul. nah ini dia. Nah, ini adalah tema kita hari ini, teman-teman, terkait dengan kognitif atau pikiran tadi sempat Mbak Citra mention di awal gitu ya. Em, saya disclaimer, saya bukan yang punya pengalaman banyak terkait kesehatan mental. Saya juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Semoga ilmu yang nggak seberapa banyak dari saya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu ya. Kemudian kita mulai dari, nah saya pengen teman-teman semuanya yang di sini menanyakan, biasanya kalau kita ditanya sama orang, apa kabar hari ini? Biasanya kita akan refleks bilang baik gitu ya. Padahal sebenarnya apakah saya lagi baik-baik saja atau enggak sih gitu. Nah, saya pengen teman-teman di sini untuk tanyakan sama diri sendiri. Hari ini, di hari Sabtu tanggal 25 Februari ini, bagaimana suasana hati saya? Nah, nggak perlu faking good, teman-teman, nggak perlu pura-pura baik-baik saja. Boleh jawab, saya sudah kasih rentang di sini 1 sampai 10. 1 sedang amat sangat tidak baik-baik saja dan 10 amat sangat baik-baik saja. Teman-teman boleh tulis di kolom chat kira-kira kalau misalkan bisa ditulis dengan angka, di rating dengan angka, suasana hati saya hari ini ada di angka berapa sih? Saya bantu pantau di chat. Oke 7. nih, teman-teman boleh ya Hmm. di-share bagaimanakah suasana hati teman-teman hari ini? Wah, ada yang 9 luar biasa. Ini pasti baru gajian ya. Ada yang 5 juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak oke? apa-apa, Ya. iya oke. Hmm. Terima kasih yang udah share. Boleh yang lain juga ya. Oke, beragam sekali rentangnya ya. Kebanyakan sih dari 5 ke atas ya. Oke, semoga yang angkanya angkanya udah lebih tinggi dari 5 ke atas bisa bertahan di situ sampai menyelesaikan hari ini dengan baik gitu ya. Oke, em, terima kasih teman-teman sudah mau berpartisipasi dan mau jujur sama diri sendiri terkait dengan bagaimana suasana hatinya saat ini. Karena nggak banyak ternyata yang seperti itu gitu ya.
berdasarkan tuntutan-tuntutan lingkungan, tuntutan pekerjaan, menjadi seorang pekerja yang baik, seorang ibu yang baik, itu kadang-kadang kita mengabaikan suasana hati kita, gitu. Nah, lanjut. Sorry. Nah, ini adalah table of content kita. Kita akan bahas 5 hal di sini. Mungkin kalau misalkan dilihat dari judul-judulnya kok agak berat ya, tapi enggak teman-teman, saya akan bikin ini lebih smooth lagi, lebih ringan supaya teman-teman bisa menyerap gitu apa yang saya sampaikan. Pertama saya akan bahas terkait dengan kesehatan mental. Kemudian kita bahas tentang kognitif, mindset, distorsi kognitif, kemudian sampai akhirnya kita ke positive mind, tujuan akhir kita gitu ya. Kita mulai dari poin pertama, kesehatan mental. Apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Sekarang lagi banyak banget teman-teman yang menggaungkan baik di sosial media, banyak webinar-webinarnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih kesehatan mental gitu ya? Nah, kalau misalkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Gitu. Kemudian menurut WHO, mental health is a state of well-being in which the individual realize his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribute to his or her community. Pasti ini maksudnya gitu ya. Jadi ternyata kalau misalkan kita gabungkan dari penjelasan tadi dua, mental health itu atau kesehatan mental itu adalah seseorang bisa dikatakan sehat mental kalau dia well-being itu sendiri atau dia sejahtera. Dia bisa mengatasi stres-stresnya dengan baik, dia bisa berfungsi dengan baik di sosialnya, di lingkungannya, dia bisa produktif, dia bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Itu adalah definisi sehat mental. Gitu. Kemudian apakah saya sudah memenuhi itu? Apakah saya sudah sehat mental gitu? Mungkin nanti setelah di akhir sesi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Next, kita lanjut ke, nah ini adalah komponen penting dari kesehatan mental itu sendiri. Ada emosi, ada pikiran atau kognisi, ada perilaku atau behavior, dan fisik. Tadi Mbak Citra sempat mention juga di awal kalau fisik itu amat sangat mempengaruhi mental seseorang. Banyak banget orang-orang yang memang sudah datang ke dokter, dicek penyakitnya dan memang tidak ditemukan gitu. Biasanya akan di-refer ke psikolog atau psikiater. Nah, kalau di psikologi sendiri itu apa istilahnya adalah psikosomatis. Permasalahan-permasalahan pikiran psikologis yang berpengaruh ke fisik gitu. Jadi amat sangat relate banget teman-teman kesehatan mental dengan fisik kita gitu. Nah, yang kita akan bahas lebih dalam di sini itu terkait dengan pikiran dan kognitif. Next, kita mulai ke, nah ini kondisi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, bagaimana seseorang mempersepsikan situasi yang dihadapinya, karena setiap orang beda-beda. Ada orang yang kehilangan duit 50.000 itu amat sangat sedih gitu, amat sangat emosional. Tapi ada juga orang yang kehilangan duit 50.000 itu yang biasa aja gitu kan. Itu akan berpengaruh bagaimana dia mempersepsikan, bagaimana dia melihat suatu masalah. Ada yang mungkin kayak pandemi ini, ada orang-orang yang ngerasa oke, dari pandemi saya belajar hal baru nih, gitu misalnya. Ada yang aduh saya hancur nih karena pandemi nih gitu. Gitu. Kemudian ada juga yang kedua adalah bagaimana seseorang menilai kemampuannya untuk menghadapi situasi tersebut. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa menilai diri kita sendiri. Gitu. Kayak saya sering banget tanya ke klien-klien saya yang datang ke saya, coba kamu kasih rentang kamu 1 sampai 10, kalau kamu bisa menilai diri kamu, kemampuan kamu untuk keluar dari masalah di angka berapa? Biasanya dia akan kasih angka 5 ke bawah, 4 atau 2 atau 1 gitu. Nah, itu amat sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana teman-teman bisa survive. Teman-teman bisa keluar dari masalah itu. Kalau di psikologi itu namanya resiliensi. Bagaimana seseorang bisa keluar dari masalahnya dengan baik dan belajar dari permasalahan yang dulu dihadapi gitu. Kemudian
Teman-teman kalau saya ngomongnya agak cepat boleh di-mention aja ya. Ini emang agak susah dikendalikan ini. Oke, next. Nah, ini dia komponen-komponen kognitif itu apa aja sih? Kalau teman-teman awam sekali dengan istilah kognitif, apa sih yang dimaksud dengan kognitif? Nah, ini adalah komponen-komponennya. Atensi atau kesadaran itu masuk ke dalam kognitif. Persepsi, cara kita memandang sesuatu, itu termasuk kognitif. Ingatan kita, memori jangka panjang, memori jangka pendek, itu adalah termasuk bagian dari kognitif. Pemecahan masalah dan kreativitas, karena setiap orang punya cara menyelesaikan masalahnya masing-masing, itu ada pengaruhnya dengan bagaimana kemampuan kognisinya dia, gitu. Kemudian bahasa, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia menyampaikan sesuatu sampai akhirnya seseorang itu mengerti, itu masuk ke kognitif juga. Kemudian pengambilan keputusan dan penalaran, ini juga. Karena pengambilan keputusan seseorang kadang-kadang berbeda-beda, itu juga ngaruh ke kognitifnya, gitu ya. Nah, dari aspek-aspek itu, dari komponen-komponen itu, bisa ditarik kesimpulan kalau ada hal lain yang disebut dengan mindset yang bisa include semua itu, gitu ya. Mindset itu sendiri. Nah, apa sih mindset? Kita mulai ke poin ketiga tadi dari konten kita. Mindset, apa sih mindset itu? Mindset itu pengertiannya adalah sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, masa depan seseorang. Jadi, secara simpelnya mindset itu bagaimana cara kita memandang suatu keadaan, suatu masalah, suatu objek, suatu individu, itu adalah mindset. Gitu. Kemudian, nah, kalau misalkan dibagi berdasarkan mindset, orang itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Nah, kita bahas di fixed mindset sendiri dulu. Fixed mindset adalah orang-orang yang punya tipe mindset seperti ini akan mempercaya bahwa kualitas seseorang sudah tetap dan tidak berubah. Mereka yakin bahwa bakat atau kecerdasan seseorang berkontribusi besar dalam kesuksesan tanpa bekerja keras atau usaha lebih. Jadi orang-orang yang punya fixed mindset cenderung akan yakin kalau bakat itu membantu dia menggerakkan hidupnya gitu di kemudian hari sampai dia tua nanti gitu ya. Kemudian ada lagi tipe orang yang jika dibagi berdasarkan mindset itu ada yang growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Orang-orang dengan growth mindset itu percaya bahwa kecerdasan dan bakat dapat ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran. Sebuah mindset berkembang berarti bahwa orang percaya kecerdasan dan bakat mereka dapat ditingkatkan melalui usaha dan tindakan. Jadi orang-orang yang punya mindset seperti ini percaya kalau saya bisa merubah nasib saya gitu ya. Saya bisa merubah keadaan saya seperti ini kalau misalkan saya ada usaha, saya latih skill saya gitu. Nah, inilah tipenya. Terus pertanyaan berikutnya, manakah yang paling baik? Nah, saya mau juga teman-teman berpartisipasi di sini. Menurut teman-teman, dari definisi ini, mana yang paling baik? Apakah fixed mindset atau growth mindset? Teman-teman boleh chat di kolom chat, saya bantu bacakan. Growth, oke. Oke. Ada lagi? Adakah yang percaya bahwa fixed mindset adalah yang terbaik, adalah yang baik dari kedua mindset ini? Sejauh ini nggak ada ya. Semuanya semuanya sepakat kalau growth mindset adalah yang baik gitu ya, yang terbaik dari mindset kedua mindset ini. Oke. Sepakat teman-teman, saya juga sepakat dengan jawaban teman-teman, growth mindset. Tidak bisa juga in between nggak sih Mbak? Oke, kita akan bahas nanti. Kita akan bahas nanti terkait dengan kalau tengah-tengah gimana gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat terkait dengan kalau teman-teman tahu tentang teori evolusinya Darwin, dia bilang kalau orang yang bertahan, orang yang mampu survive adalah orang yang bisa beradaptasi gitu. Kalau kita lihat dari pembagian antara mindset ini,
kemungkinan yang bisa beradaptasi terhadap perubahan itu adalah yang growth mindset sendiri, gitu ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu saya termasuk tipe mindset yang seperti apa sih? Apakah fixed mindset atau growth mindset? Nah, saya punya kuis buat teman-teman. Boleh bantu saya untuk menjawab. Teman-teman boleh siapkan kertas atau siapkan handphonenya untuk bantu menjawab. Kuis dari saya, di sini ada beberapa pernyataan, kemudian ada rentang jawabannya. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan setiap jawaban itu ada angkanya. Saya akan pandu teman-teman untuk menjawab. Sudah siap alat tulisnya dan atau mungkin sesuatu untuk mencatat? Nah, ini menarik nih teman-teman. Yuk, boleh menyiapkan alat tulisnya ataupun di handphone juga masing-masing nggak apa-apa ya. Kalau aku udah nyiapin alat tulisnya. Oke, yuk kita bareng-bareng ngerjainnya ya, supaya lebih tahu tentang mental health kita ini, apakah benar baik-baik aja ataukah gimana. Come on. Silakan. Teman-teman, ada yang sudah selesai belum menghitungnya? Sudah. Oke, Coach udah Reddy ya. udah. Yang lain gimana nih? Aku juga udah nih. Mbak Anggi udah, oke. Wah, Oke. udah oke. Sudah. Kalau sudah, teman-teman, saya minta bantuan untuk menjumlahkan dulu. Menjumlahkan skornya dari angka-angka yang teman-teman dapat boleh dijumlahkan. Kemudian, saya pengen teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira teman-teman ada di yang mana sih? Di sini ada 4 golongan ya. Ada yang strong, growth mindset yang kuat gitu ya. Kemudian ada growth with some fixed mindset, fixed with some growth idea, terus strong fixed mindset. Oke. Oh, ada yang belum selesai. Oke, baik. Sebentar, saya bantu. Boleh tunggu temannya yang belum selesai.
Ini ikutin ngomongnya ya. Sudahkah? Saya sudah dapat beberapa angka yang teman-teman share. Terima kasih sudah share angka-angkanya. Saya sebenarnya nggak berharap untuk di-sharing, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Nah, Oke, boleh di next lagi Mbak Irvi. Sip. oke. Di sini adalah rentangnya. Kemudian pertanyaannya adalah, oke, ternyata saya itu masuk ke dalam fixed mindset with some growth idea. Gitu. Kemudian, adakah yang seperti itu atau mungkin growth mindset semua? Oke. Terus apakah salah? Sebenarnya nggak ada yang salah juga teman-teman, nggak ada yang salah. Tapi kita jadi sadar kalau bagaimana cara kita memandang suatu masalah itu kita punya tipe yang mana sih? Apakah yang growth mindset, apakah yang fixed mindset? Jadi kita sadar, oh cara kita memandang berbeda dengan orang karena saya memang lebih ke si fixed mindset nih gitu. Nah, kalau misalkan memang teman-teman ada di fixed mindset yang strong mungkin, nah itu kadang-kadang orang-orang dengan fixed mindset itu cenderung konservatif. Artinya dia kaku, dia sulit untuk beradaptasi. Mungkin kesulitannya di sana nanti. Sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan, sulit beradaptasi dengan hal-hal yang memang bukan pakemnya gitu. Jadi memang butuh waktu lama untuk beradaptasi ketimbang orang-orang yang punya mindset yang growth gitu. Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke teori Darwin tadi terkait teori evolusi, orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan adalah orang-orang yang bisa bertahan. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri, apakah memang yang baik itu growth mindset atau fixed mindset, atau nggak apa-apa juga kok ada beberapa fixed mindset di diri saya, karena itu memang paham yang saya pakai gitu ya. Nah, kemudian sejauh ini teman-teman sudah tahu, ini terkait dengan mindset sendiri ya, bukan kesehatan mental. Ini adalah kuis tentang mindset, bagaimana cara kita memandang dunia, dengan masalah-masalahnya, dengan karakteristik orang-orangnya gitu. Kemudian saya akan membahas berikutnya adalah tentang distorsi kognitif, karena ini akan relate banget ke teman-teman ketika teman-teman punya masalah, lagi ada dalam stres yang banyak, lagi ada tekanan yang besar, apalagi saya sering banget nemuin ini di klien-klien saya dengan masalah stres dan depresi gitu ya. Tapi kadang-kadang bagian-bagian distorsi kognitif ini juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa sih yang dimaksud dengan distorsi kognitif? Saya akan jelaskan dulu pengertiannya. Menurut Aaron T. Beck, distorsi kognitif ini merupakan kesalahan logika dalam berpikir, serta kecenderungan berpikir yang berlebihan serta tidak rasional. Apabila dibiarkan, kesalahan ini akan menjadi kebiasaan, mempengaruhi kondisi emosi serta termanifestasi dalam perilaku. Jadi, orang-orang yang punya kesalahan berpikir kadang-kadang dia efeknya akan berpengaruh ke emosinya, bagaimana cara dia bersosialisasi dan lain-lain. Nah, apa saja yang dimaksud dengan distorsi kognitif? Nah, saya akan bahas beberapa jenis distorsi kognitif yang ada. Oke. Nah, ini pertama. Sorry. Nah, ini yang pertama. Salah satu tipe distorsi kognitif ini adalah cara berpikir semua atau tidak sama sekali, atau all or nothing thing. Distorsi ini membuat kita berpikir hanya di dua titik ekstrim. Orang-orang pasti baik atau orang-orang pasti jahat. Hidup akan berjalan lancar atau buruk. Peristiwa yang kita alami hanya terjadi dari kejadian baik atau buruk. Jadi orang-orang yang ada dalam situasi seperti ini cenderung melihat dunia itu hitam putih, teman-teman. Padahal kan warna itu nggak hanya hitam dan putih, ada warna lain, beragam sekali warnanya gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita ada dalam masalah, ada dalam stres, atau mungkin ekspektasi kita yang tidak tercapai, itu jadi kita akan membuat semuanya jadi hitam putih. Saya akan kasih contoh gini. Misalkan teman-teman ikut dalam Camp Least Fit ini tujuannya misalkan untuk memperbaiki gaya hidup saya gitu.
Oke, saya punya target nih. Target saya adalah 1 bulan ke depan saya harus makan sehat dan olahraga, misalkan gitu. Oke, berjalan sampai akhirnya di pertengahan bulan, misalkan di hari ke-14, 15 gitu. Ternyata gagal. Hari pertama sampai 14 berjalan dengan baik, hari ke-15 sampai 16 itu gagal karena memang ada kebutuhan atau karena pekerjaannya menumpuk dan lain-lain sehingga kita tidak bisa makan sehat dan olahraga. Kemudian kita jadi ngerasa, oke, saya gagal. Berarti saya gagal punya target kalau saya bisa melakukan ini dalam 1 bulan gitu. Padahal ketika kita bisa lihat di belakang, itu banyak pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan. Dan kalau misalkan memang gagal sekali, itu tidak mengambil kesimpulan kalau memang kita nggak bisa apa-apa gitu. Ini adalah nggak apa-apa kok gagal sekali 2 kali gitu. Apa-apa kok kalau misalkan memang belum berhasil. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa lihat ke belakang seberapa saya survive, seberapa saya berjuangnya untuk bisa punya gaya hidup sehat, teman-teman nggak akan meratapi sebegitu dalamnya gitu. Nah, orang-orang yang memiliki cara berpikir ini biasanya cenderung akan mudah putus asa gitu ya. Kemudian ada lagi salah satu tipe distorsi kognitif yang disebut generalisasi yang berlebihan. Bila peristiwa negatif terjadi, maka hal itu cenderung akan terjadi lagi pada situasi serupa di masa depan. Seseorang dapat menginterpretasikan suatu kejadian negatif tunggal sebagai sesuatu yang membayangi rangkaian peristiwa negatif yang tidak berakhir. Kadang-kadang kita punya pengalaman buruk terhadap sesuatu dan kita menggeneralisasikan. Misalkan teman-teman pernah menjalin hubungan. Nah, ketika sudah menjalin hubungan, teman-teman dikecewakan sama pasangan. Kemudian ketika putus, teman-teman jadi ngambil kesimpulan kalau oke, semua cowok sama aja. Saya nggak mau pacaran lagi. Saya nggak mau ke jenjang serius gitu. Jadi inilah istilahnya generalisasi. Padahal mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat itu terjadi. Mungkin karena emang teman-teman nggak memfilter pasangan dengan baik misalkan, atau memang ada ketidakcocokan prinsip antara keduanya dan lain-lain. Pasti akan banyak hal yang bisa dikupas kalau kita bisa lebih memandang lebih dalam lagi terkait masalah itu sendiri, gitu ya. Kemudian filter mental, distorsi kognitif yang berikutnya adalah filter mental. Berfokus pada detail-detail negatif suatu peristiwa dan dengan sendirinya menolak unsur-unsur positif dari semua yang pernah dialami. Seseorang yang mengalami ini akan mendasarkan harga diri pada kelemahan dan kegagalan yang dipersepsikan dan bukan pada unsur-unsur positifnya dan atau pada suatu pencapaian dan kegagalan. Jadi orang-orang yang ada dalam kondisi ini biasanya cenderung akan melihat sisi negatifnya aja ketimbang sisi positifnya, gitu ya. Misalkan kalau teman-teman mungkin di sekolah gitu nggak suka matematika, terus teman-teman jadi karena nggak suka matematika, teman-teman jadi ngerasa, oke, saya nggak suka sekolah. Padahal hanya dari matematika yang nggak menyenangkan atau dari gurunya yang nggak menyenangkan, oke, saya nggak suka ini. Saya nggak suka sekolah gitu. Padahal banyak unsur lain di sekolah yang menyenangkan, mungkin teman-temannya, atau mungkin lingkungannya, dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika kita ada dalam suatu hal yang nggak nyaman dan itu negatif, itu kita fokus ke sana aja gitu. Kita nggak melihat hal-hal positifnya yang lainnya gitu. Itu akan cenderung dirasakan orang-orang yang ada dalam masalah dan mungkin kita juga kayaknya sih sempat deh ngalamin ini deh gitu. Sesekali, beberapa kali gitu. Apakah itu wajar? Wajar teman-teman. Tapi apakah permasalahan ini berlangsung berkepanjangan itu yang harus dimention lagi gitu ya. Ketika ada masalahnya terjadi di 1 bulan lalu dan sudah selesai, tapi kok marahnya masih sekarang ya gitu. Nah itu harus dipertanyakan lagi gitu ya. Kemudian membaca pikiran. Ini adalah salah satu kesalahan berpikir atau distorsi kognitif yang lain. Adalah saat seseorang memprediksi apa yang orang lain pikirkan tanpa adanya bukti yang mendukung. Misalkan
teman-teman ketemu sama teman di jalan. Temannya sudah lama misalkan nggak ketemu. Terus kita ketemu di jalan, terus kita senyum sama dia gitu. Terus dia berlalu gitu aja. Nah, biasanya kita langsung, oke, kayaknya dia nggak suka nih sama gue nih, misalkan gitu. Kayaknya apa namanya? Kayaknya dia mengabaikan nih segala macam gitu. Kita jadi apa namanya? Jadi seperti cenayang gitu membaca pikiran dia apa. Kayaknya dia nggak suka nih, kayaknya emang nah gitulah. Jadi kita cepat sekali mengambil kesimpulan dari keadaan yang hanya satu sesi aja. Padahal mungkin kalau misalkan kita bisa lihat faktor lain, bisa jadi dia nggak dengar atau dia nggak ngeh atas keberadaan kita mungkin, atau dia punya sedang ada dalam masalah yang lain sehingga dia fokusnya ke pikirannya dia, tidak ke sekelilingnya. Itu banyak banget hal yang akan mempengaruhi itu. Jadi, sepertinya kalau misalkan kita mengambil kesimpulan secepat itu akan lebih bikin kita jadi lebih lelah ya, gitu ya. Kemudian, nah ini juga mungkin tadi sempat saya juga mention terkait dengan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kita gampang banget tergesa-gesa mengambil kesimpulan, membuat interpretasi negatif mengenai suatu peristiwa. Pikiran seperti ini malah akan membuat seseorang merasa bahwa hal negatif sudah terjadi dan menghalanginya melakukan persiapan yang maksimal. Dua contoh dari gaya berpikir ini adalah membaca pikiran tadi dan tukang ramal. Biasanya kita suka, kayaknya saya nggak akan berhasil deh, gitu. Kayaknya nggak berhasil deh. Nah ini kayak saya relate banget terkait dengan mengambil kesimpulan teman-teman. Saya suka olahraga, khususnya yoga. Teman-teman kalau suka yoga dan tahu inversion, biasanya kalau kita lagi pengen headstand misalkan, itu kalau kita nggak yakin dan jatuh nih, kayaknya jatuh nih gitu. Itu akan jatuh gitu teman-teman. Itu refleks sekali dan itu akan terjadi seperti itu aja. Padahal kalau misalkan kita mungkin menguatkan diri, oke, kalau misalkan saya berbuat seperti ini, sepertinya nggak akan gitu. Itu akan terfilter dengan sendirinya gitu. Kemudian, oke. Terus teman-teman misalkan juga kalau pengen ujian atau teman-teman yang bekerja kalau memang pengen presentasi atau memang ada target yang dicapai, terus teman-teman nggak yakin sama dirinya sendiri, itu kadang-kadang kita jadi yang, oke, saya akan gagal nih. Oke, saya akan gagal nih. Gitu. Karena saya nggak suka sama atasan saya akan nggak bisa. Gitu. Saya nggak akan bisa nyatu sama teman-teman saya di lingkungan. Gitu. Nah, ini juga bisa dihubungkan dengan LOA kalau teman-teman tahu Law of Attraction, ini akan ngaruh banget. Seberapa kita percaya dengan sesuatu itu akan terjadi. Karena segitu hebatnya pikiran kita. Saya pernah dengar kalimat kalau kamu mau merubah dunia, kamu bisa mulai dari merubah cara pandang kamu dulu. Gitu. Ya, teman-teman. Next. Membesar-besarkan dan mengecil-ngecilkan. Membesar-besarkan dan membesar-besarkan mengacu pada kecenderungan untuk membuat gunung dari kerikil-kerikil. Berartinya peristiwa-peristiwa negatif, kekurangan pribadi, ketakutan, kesalahan. Sedangkan mengecilkan mengacu pada kecenderungan melihat bayangan pada cermin. Pada keadaan ini, seseorang cenderung mengecilkan atau memandang rendah kebaikan-kebaikannya. Saya punya klien, teman-teman. Dia orang yang cerdas, dia berprestasi, dia beberapa ikut olimpiade, tapi ketika dia datang ke saya, dia datang dengan, saya nggak bisa apa-apa, saya bodoh. Saya nggak bisa apa-apa, gitu. Ketika saya tanya tentang prestasi-prestasinya, kehidupannya dia, dan lain-lain, sepertinya memang ada kesalahan berpikir dari klien saya ini, gitu, yang membuat dia mengecil-ngecilkan prestasinya dia dan membesar-besarkan pahamnya dia, yakinnya dia, gitu. Nah, kalau misalkan untuk klien saya, memang dia punya pengalaman bullying, jadi mungkin ada post traumatik di sana. Tapi sadar atau enggak, kita juga pernah merasakan ini. Gitu. Ini mah gak seberapa, kayaknya orang-orang juga bisa kayak saya gitu. Padahal sebenarnya itu pencapaian. Dalam proses perjalanan hidup itu sebenarnya pencapaian. Karena kan setiap orang pencapaiannya beda-beda ya teman-teman ya. Karena startnya juga akan beda-beda. Jadi alih-alih kita mengecil-ngecilkan pencapaian kita dan membesar-besarkan masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana kalau kita
mulai dengan apresiasi diri aja gitu. Apresiasilah setiap usaha, karena itu butuh effort, karena itu nggak mudah, mungkin orang-orang lain mudah melakukannya, dan belum tentu kita bisa melakukannya. Dan apresiasi diri itu adalah sebuah bensinnya motivasi, sehingga kita bisa fight lagi, kita bisa berjuang lagi gitu. Oke, kemudian penalaran emosional. Berdasarkan pengalaman pada emosi berpikir, seseorang yang mengalami distorsi kognitif ini akan menginterpretasi perasaan dan peristiwa berdasarkan emosi, bukan pada pertimbangan-pertimbangan yang adil terhadap bukti. Kata-kata saya merasa tidak bisa, saya tidak mampu, menjadi berbahaya karena sebenarnya pemikiran berlandaskan emosi negatif ini dapat mempengaruhi keputusannya dan tindakan yang diambil. Nah, contohnya teman-teman yang ibu rumah tangga yang pekerjaannya amat sangat mulia di dunia ini, ya, ketika membesarkan anak-anaknya, ketika memang lagi ada dalam suatu stres, terus anaknya nangis gitu, kita refleks misalkan bentak dia. Kadang-kadang kita jadi yang, oke, saya bukan ibu yang baik gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa nengok seberapa cerdasnya anak kita, seberapa baik pertumbuhan anak itu adalah perannya kita juga gitu ya. Tapi ketika dilihat dari kesalahan sedikit aja dan itu membuat kita emosional sekali gitu, jadi kita tidak lupa terhadap usaha-usaha kita untuk bisa mencapai titik ini gitu. Kemudian pernyataan-pernyataan keharusan. Nah, ini juga masuk ke dalam ekspektasi, teman-teman. Menciptakan perintah personal tentang keharusan-keharusan dan semestinya, dengan menciptakan harapan yang tidak realistis yang diberikan untuk bentuk berpikir ini dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi saat gagal mencapainya. Teman-teman, ini akan mungkin relate dengan orang-orang yang punya ekspektasi tinggi terhadap dirinya mungkin, atau terhadap lingkungannya, memandang dirinya, gitu. Kalau misalkan saya akan sedikit share tentang pengalaman saya ketemu klien, mungkin teman-teman bisa belajar dari sana juga. Saya banyak mendapatkan klien yang ketika saya tanya, "Kamu kalau misalkan saya tanya tentang ekspektasi, 1 sampai 10 ekspektasimu ada di angka berapa?" Gitu. Terus dia jawab 10. "Saya tuh pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini." Oke. Kalau gitu, sekarang saya pengen tanya lagi ke kamu. Kalau kamu bisa menilai dirimu sendiri terhadap ekspektasi itu, terhadap pencapaiannya, kamu bisa nilai dirimu 1 sampai 10 ada di angka berapa? Untuk kemampuanmu bisa mencapai ekspektasimu. Ada di angka 2. Nah, itu kan agak kurang realistis ya teman-teman ya. Bagaimana bisa kita mencapai ekspektasi yang terlalu tinggi, padahal kita tidak menilai diri kita untuk mampu mencapainya gitu. Nah, ini juga akan ngaruh ke saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini gitu. Saya setuju banget kalau hidup emang harus bertumbuh dan berkembang, tapi pastikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ketika tidak sesuai dengan kemampuan kita, percayalah teman-teman, kita akan jalan di tempat aja. Bahkan ujung-ujungnya teman-teman akan ketemu sama saya di tempat konsultasi untuk bisa konseling permasalahan psikologisnya gitu, karena banyak sekali klien-klien yang seperti itu. Lalu gimana kalau saya punya ekspektasi tinggi, mungkin ini juga berpengaruh ke lingkungannya dia, harapan-harapan lingkungannya, mungkin teman-teman yang punya usia 20-30 tahun yang masuk dalam quarter life crisis juga lagi punya tuntutan-tuntutan di lingkungan gitu ya. Terus bagaimana cara saya untuk bisa tetap menilai diri saya baik, tapi ekspektasi tetap dijalanin. Oke, bagaimana kalau teman-teman turunin dulu ekspektasinya? Turunin dulu sampai teman-teman kira-kira bisa mencapainya. Misalkan teman-teman harapannya adalah setelah lulus kuliah saya harus kerja di perusahaan yang internasional misalkan gitu. Oke, tapi realistisnya, logikanya perusahaan-perusahaan ini punya standar tinggi untuk karyawan-karyawannya. Bagaimana kalau saya belajar dulu, misalkan saya belajar dulu dari perusahaan-perusahaan yang memang relate gitu. Nah, itu kan salah satu turunin ekspektasi. Tapi saya bisa menyampai itu. Ketika saya bisa, naikin lagi ekspektasinya. Kemudian teman-teman bisa menyampai itu sampai akhirnya setara, sampai benar-benar kita berjalan beriringan antara ekspektasi dan penilaian diri. Itu akan lebih menyenangkan ketimbang
teman-teman punya ekspektasi yang terlalu tinggi dan kurang adaptif, sampai akhirnya kita jadi stuck di situ, jalan di tempat aja, bahkan nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ya, next, memberi label dan salah melabel. Distorsi kognitif ini membuat seseorang memberi label pada siapapun, orang lain, ataupun diri sendiri. Padahal setiap orang punya banyak sisi dan tidak mungkin satu label dapat mendeskripsikan keseluruhan sisi seseorang. Nah, mungkin kalau misalkan dikasih contoh dari pengalaman saya terhadap klien saya yang memang ternyata cerdas, tapi dia tidak mengakui, dia cenderung memberikan label sama diri sendiri. Enggak, saya bodoh. Saya tuh kayaknya karena faktor luck aja saya ada di titik ini gitu ya. Padahal saya pikir faktor keberuntungan itu nggak akan menyertai dia sepanjang umurnya dia gitu. Dia akan ada faktor-faktor kemampuan kecerdasannya dia mungkin, problem solvingnya dia, atau cara dia menyelesaikan masalah, keluar dari masalah itu akan berpengaruh. Tapi dia cenderung melabelkan dirinya seperti ini gitu ya. Kemudian melakukan personalisasi. Kesalahan berpikir ini mengacu pada kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa diri Anda bertanggung jawab atas masalah dan perilaku orang lain. Nah ini, mungkin ini juga ngaruh ke ekspektasi, karena kita pengen berharap untuk mendapatkan sesuatu dari orang-orang, kita cenderung untuk memberikan, jadi kalau misalkan istilahnya orang give and take, kita give tapi berharap take. Tapi ketika take-nya itu nggak sesuai sama ekspektasi kita akan kecewanya 2 kali lipat. Gitu. Dan begitupun juga dengan tanggung jawab atas masalah dan perilaku orang lain. Kalau teman-teman belajar tentang sekarang lagi happening-nya terkait dengan teori filsafat stoikisme, stoik itu salah satunya bilang kalau dunia ini nggak bisa berputar sesuai dengan yang kita kendalikan gitu, nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa, salah satu hal yang nggak bisa dikendalikan adalah bagaimana orang lain memandang diri kita, bagaimana orang lain merespon terhadap perlakuan kita itu di luar ekspektasi kita. Semakin teman-teman berusaha mendapatkan itu, semakin teman-teman lelah, karena itu di luar kendali kita. Kemudian apa yang bisa kita kendalikan? Ada 2 hal teman-teman. Yang pertama bagaimana kita berpikir. Kita melihat sesuatu dan bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Itu hal yang bisa kita kendalikan dan itu gak bikin kita kecewa. Karena kalau kata orang support system terbaik yang tidak pernah mengecewakan adalah diri kita sendiri. Jadi percayalah dan cobalah untuk jadi support system diri kita sendiri, alih-alih kita berharap support system dari lingkungan gitu. Kalau memang lingkungannya mendukung, bagus banget. Tapi kalau misalkan enggak apa-apa kok teman-teman, support system itu bisa dicari, bisa diupayakan. Support system itu enggak kaku. Kalau misalkan teman-teman enggak dapat support system dari keluarga, bisa cari mungkin dari komunitas teman-teman lain, atau dari pasangan, atau dari profesional. Itu salah satu bentuk support system. Tapi percayalah, support system terbaik adalah diri kita sendiri. Oke, next, standar ganda. Yaitu saat seseorang memiliki standar yang berbeda untuk dirinya dan orang lain. Distorsi ini membuat seseorang melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan muncul kecenderungan untuk menyalahkan orang lain ataupun diri sendiri. Ini juga tadi sempat dibahas terkait dengan ekspektasi dan take and give itu sendiri, gitu ya. Jadi kita mungkin punya standar ganda terhadap diri kita. Oke, saya adalah seorang kakak, saya adalah seorang perempuan, saya harus bisa lebih hebat dari ibu saya, misalkan gitu. Padahal mungkin orang tuanya nggak menuntut itu gitu. Kadang-kadang kita berharap lebih baik karena memang pengen diapresiasi gitu ya. Kemudian next, nah ini adalah saran-saran yang saya bisa kasih terkait bagaimana kemudian kalau saya ada dalam distorsi kognitif, kalau saya adalah bagian dari orang-orang yang punya fixed mindset, bagaimana cara saya untuk bisa menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang punya pemikiran yang positif. Pertama adalah jangan tinggal pada masa lalu, teman-teman. Kenangan buruk masa lalu menjadi penyebab besar seorang takut untuk melangkah dan berpikir optimis. Masa lalu itu ibarat rantai, dan kaki kita dirantai sama masa lalu itu akan membuat kita jadi sulit melangkah ke depan. Gitu. Terus kalau misalkan tapi kan masa lalu itu nggak bisa dilupain, setuju banget. Kita
bukan komputer yang di reset sekali pencet langsung bisa hilang memorinya, nggak begitu. Masa lalu kan tetap ada. Tapi bagaimana kita memandang masa lalu itu? Apakah oke? Iya, memang itu masa lalu saya. Iya, saya terima. Atau aduh, enggak, benci banget masa lalu, benci banget gitu. Apakah seperti itu? Karena responnya akan berbeda. Gitu. Kemudian lupakan soal mengasihani diri sendiri, teman-teman. Dirimu bukan untuk dikasihani dan diratapi. Berpikir pesimis hanyalah soal waktu menunggu hal buruk akan terjadi. Dirimu ada untuk percaya bahwa dirimu mampu menghadapi segala masalah. Ada waktunya bagimu untuk self-reward, namun tidak harus setiap saat. Berjuang dan optimislah, baru nikmati hasil dari buah perjuanganmu. Jadi nggak perlu yang, gue tuh kok gini banget sih, tuh sial banget sih, misalkan gitu ya. Gue tuh hidup gue tuh gini banget sih gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi ada dalam masalah berat atau lagi ada dalam stres yang banyak, tekanan yang banyak, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Padahal proses, kalau saya suka bilang, teman-teman pernah main game dan rasanya ketika main game dari level 1 ke level 2 itu akan ada kesulitan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan kedewasaan teman-teman. Ketika teman-teman mampu melalui suatu masalah dan sudah mampu keluar dari masalah itu, percayalah kalau teman-teman satu tingkat lebih dewasa. Nah, ketimbang untuk mengasihani diri sendiri, bagaimana kalau kita mengapresiasi diri sendiri? Gitu. Tapi saya nggak punya uang untuk kasih self-reward. It's okay. Kadang-kadang kita jadi salah berpikir kalau self-reward adalah staycation, gitu misalkan. Self-reward adalah jalan-jalan ke pantai, liburan, segala macam. Padahal teman-teman, self-reward itu hanya sekedar misalkan teman-teman berhasil menyelesaikan target hari ini, bulan ini kalau teman-teman pekerja, atau teman-teman berhasil, misalkan anak-anaknya sudah bisa manggil mama papa gitu. Sesimpel teman-teman pergi, kalau suka es krim, pergi ke tempat toko es krim, kemudian makan es krimnya, kemudian bilang, oke, ini adalah reward untuk diri saya. Terus kasih afirmasi positif, terima kasih udah berjuang. Ini saya tahu ini nggak mudah, tapi kamu bisa, kamu bisa. Saya yakin kamu akan bisa di kemudian hari, di masalah-masalah berikutnya. Itu akan lebih menyenangkan ketimbang, ini kok hidup kok gini banget ya kayaknya. Kayak teman-teman saya yang saya lihat di sosial media tuh happy-happy aja deh hidupnya. Padahal sosial media itu semuanya hal-hal yang baik aja yang ditampilkan ya. Gak ada orang-orang yang, gak banyak orang-orang yang menampilkan hal-hal buruknya. Kemudian, tidak perlu menyenangkan semua orang, karena itu bukan tanggung jawab kita. Banyak orang merasa minder dan tidak percaya diri karena terbelenggu dengan mindset harus menyenangkan semua orang. Hal tersebut tentu akan sangat sulit dilakukan, karena manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah puas dan selalu ingin lebih. Pola pikir yang ingin menyenangkan semua orang justru menimbulkan sisi pesimis alih-alih optimis. Tadi saya bilang, kalau rumusnya adalah take and give, ketika kita give, give, orang tidak memberikan itu ke kita, kita akan kecewanya berkali-kali lipat. Jadi kita nggak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang, teman-teman. Cukup diri kita sendiri, cukup pahami diri kita. Bagaimana hari ini kita, apakah baik-baik saja, gitu. Kalau misalkan teman-teman melewati hari dengan sulit, ketika mau tidur, coba dievaluasi lagi hari ini, apa sih yang terjadi? Apa sih emosi yang saya rasakan? Kemudian apakah saya kecewa, sedih, kan emosi banyak sekali. Kemudian review lagi, sepertinya saya harus lebih baik dalam hal misalkan saya masih ada waktu kosongnya, mungkin waktu kosongnya bisa saya pergunakan dengan hal-hal lain yang lebih baik gitu. Itu akan menyenangkan dan itu akan membuat teman-teman jadi lebih punya reward, apresiasi itu bisa datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Kemudian pegang kendali mood dan emosimu, jangan biarkan orang lain yang mengendalikannya. Menjadi pribadi yang optimis adalah menjadi seseorang yang merdeka atas dirinya sendiri. Artinya dengan menjadi merdeka berarti hal apapun yang kamu lakukan adalah murni dari hatimu tanpa ada intervensi dari orang lain. Kalau saya bilangnya belajar berdiri di atas kaki sendiri. Karena ketika teman-teman mengandalkan
orang lain untuk bisa berdiri ketika orang itu tidak ada, kita akan jatuh. Dan bisa jadi kita akan bangkit lagi, dan bisa jadi kita nggak bangkit lagi, kita berjalan merangkak gitu. Jadi begitupun juga dengan berpengaruh juga ke mood dan emosi. Ketika kita sudah mengandalkan seseorang untuk bisa survive, apakah itu salah? Nggak salah teman-teman. Kebutuhan rasa aman, rasa cinta kasih itu akan diberikan orang-orang akan lebih bermakna. Tapi ketika kita mengandalkan itu untuk tetap hidup, kita akan jadi terbelenggu di sana. Gitu ya. Kemudian, jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Ini adalah salah satu rumusan untuk positive mind juga. Karena yang terakhir, yang menjadi kunci pola pikir optimis ini adalah jangan pernah iri dengan kesuksesan orang lain. Iri hanya akan menjadi racun tanpa penawar di hati. Buang jauh rasa iri tersebut. Yang kamu perlukan ketika melihat orang lain sukses adalah mempelajarinya, menerapkan hasil yang telah kamu pelajari tersebut untuk dirimu. Itu akan lebih menyenangkan ketimbang, kok dia bisa ya kayak gitu ya? Kok dia bisa ya? Kok gue nggak bisa ya? Misalkan, kayaknya dia pakai ini nih gitu. Akan jadi capek dan tak berhasil, tak mendapatkan hasil, ketimbang teman-teman kayaknya rumus dia untuk bisa buka usaha sendiri bisa gue coba deh, misalkan gitu. Dia tuh bisa buka usaha sendiri dengan franchise dari orang lain. Gimana kalau gue ngelakuin itu juga gitu. Ini kan menyenangkan dan akan membuahkan hasil ketimbang kita mencari kesalahan-kesalahan atas kesuksesan orang lain itu. Nah, dari semua pembahasan-pembahasan saya tadi, kalau teman-teman merasakan hal-hal yang tersebut di layar teman-teman, perubahan suasana hati, penurunan fungsi dalam berbagai lingkup, sensitif tinggi terhadap simulasi pada panca indera teman-teman, suka deg-degan, gemeteran, mahnya suka sering kambuh, sakit kepala misalkan, kehilangan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, keyakinan berlebihan tentang kekuatan dalam dirinya sendiri. Nah, emang salah kalau saya yakin sama kekuatan diri? Nggak salah kok teman-teman, bagus banget itu. Tapi ketika keyakinan itu sudah mengganggu orang-orang sekitar, membuat kita jadi menghalalkan segala cara terhadap keyakinan kita, itu memang perlu diperbaiki. Kemudian perubahan waktu tidur dan pola makan, nafsu makan yang berubah, kecurigaan berlebihan terhadap orang lain, penarikan diri dari lingkungan sosial, segeralah cari profesional teman-teman. Ya, nggak ada salahnya dengan datang ke psikolog, nggak ada salahnya dengan datang ke psikiater, nggak ada salahnya dengan psikoterapi, nggak ada salahnya dengan terapi obat, selama itu bisa membuat diri teman-teman berfungsi sepenuhnya lagi dan bisa menjadi sehat mental sesuai dengan definisi yang sudah saya jelaskan di awal, gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau kontak saya ada di tempat praktek saya ada di Tambun Selatan. Saya orang Tambun by the way. Oke, terus nomor teleponnya, kemudian ada alamat email dan Instagramnya untuk tempat praktik saya. Teman-teman feel free untuk nanya-nanya atau untuk berkonsultasi dengan saya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, terima kasih banyak Mbak Irvi untuk materi-materinya. Seru ya teman-teman, gimana? Seru banget karena tadi mendengarkan materinya Mbak Irvi itu kayak kita lagi mengikuti panduan refleksi diri gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan gitu ya, banyak hal yang kita take care gitu, banyak hal yang kita pikirkan. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau diri sendiri kita juga perlu disayang-sayang, ya nggak Mbak Irvi? Jadi curhat gue. Sekali. Oke, buat teman-teman semuanya ya yang mungkin mau sharing mengenai mental health-nya ataupun ada pertanyaan sekitar topik hari ini, boleh di-share di kolom chat atau boleh langsung raise hand dari Zoom-nya masing-masing ya. Seperti Mbak Uni ini ada pertanyaan, mau bertanya ya Mbak Irvi, bagaimana menurut Mbak peran agama dalam hal untuk mengatasi hal-hal yang tadi disebutkan? Hal-hal tentang mental health mungkin ya, maksudnya Mbak Uni ya. Oke, silakan Mbak Irvi. Oke, terima kasih Mbak Citra. Terima kasih Mbak Uni untuk pertanyaannya, ini bagus banget nih. Terus, apakah agama itu berperan terkait dengan kesehatan mental saya? Gitu.
Saya pernah baca jurnal kalau, ternyata penelitian menunjukkan bahwa memang agama hebatnya punya peran penting juga terkait dengan, permasalahan mental seseorang. Kita bisa lihat mungkin, yang simpelnya adalah orang-orang keinginan bunuh diri orang-orang di Indonesia dengan agama yang dianut, dengan orang-orang Jepang yang cenderung untuk tidak memfokus pada agama itu amat sangat berbeda gitu ya. Eee, itu juga amat sangat berpengaruh terhadap peran agama itu sendiri, bagaimana cara agama menjelaskan terhadap bagaimana bunuh diri itu dilarang dan lain-lain. Dan, mmm, percayalah teman-teman, sholat malam itu adalah salah satu bentuk terapi sederhana kalau untuk yang agama Islam, mungkin untuk agama yang lain mungkin bisa, pengakuan dosa, kalau di Nasrani itu terapi sederhana yang bisa semua orang bisa lakukan, di mana kita fokus pada diri kita sendiri, kita refleksi masalah-masalah kita gitu ya. Kita kalau dalam istilah psikologinya adalah katarsis, kita keluarkan emosi-emosi kita ketika kita berdoa sama Allah itu adalah sesuatu yang, kalau bisa dijawab dengan, ilmu psikologi itu, seperti itu. Jadi kalau ditanya peran agama, itu penting banget teman-teman. Tapi balik lagi ketika agama itu, Allah itu, atau Tuhan itu memberikan kita ilmu pengetahuan, memang harus sejalan antara ilmu pengetahuan yang dikasih dan kepercayaan terhadap agama. Jadi ketika teman-teman sudah, kayaknya sholat atau berdoa sama Tuhan itu nggak membuat saya lebih tenang deh, gitu. Segeralah datang ke profesional, gitu. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Uni. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Intan. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan sama yang mau aku tanyakan juga ya. Jadi mewakili ya. Kapan waktu yang pas kita memutuskan untuk ke profesional? Karena suka baca juga selama kita ngerasa perlu ke profesional, berarti kita masih waras gitu ya. Nah, ini cukup nyambung juga dengan beberapa mindset orang atau tanggapan orang ya Mbak Irvi tentang kalau ke psikolog tuh berarti udah ngerasa, ih kamu udah nggak waras ya atau apa gitu kan, ada aja gitu ya nyinyiran kayak gitu, ngapain sih ke psikolog gitu. Nah, gimana nih menurut Mbak Irvi, kapan sih gitu, di saat apa sih kita merasa, oh ini kita beneran harus ke psikolog nih gitu? Oke, oke. Oke, thank you Mbak Citra. Terima kasih juga Mbak Rahmawati untuk pertanyaannya. Ini juga menarik banget dan banyak banget yang ditanyakan untuk orang-orang awam yang mungkin masih tabu untuk datang ke psikolog ya. Betul. Betul sekali. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat saya untuk datang ke psikolog? Tuh. Kalau kita balik lagi ke tentang kesehatan mental tadi, ketika saya sudah, memenuhi itu semua, eee eee, penjelasan-penjelasan itu seperti saya bisa mengatasi stres saya dengan baik sendiri, saya bisa hidup sejahtera, saya bisa berfungsi dengan baik di lingkungan, maksudnya berfungsi dengan baik, saya bisa bekerja, saya bisa menjadi anak atau dalam keluarga yang baik, saya bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Dan tapi ketika peran-peran itu sudah tidak bisa dilakukan dengan baik lagi, misalkan, "Kok saya jadi sering tidur ya, sering di kamar aja ya, anak saya nggak keurus akhir-akhir ini," gitu. Atau, "Kok saya di kantor tuh kerjanya bengong aja ya, biasanya tuh nggak kayak gini," gitu. Artinya ada peran-perannya yang memang sudah hilang gitu, yang sudah memang berkurang gitu, peran-perannya. Itu bisa banget, itu adalah, deteksi dini, deteksi sendiri, jadi yang sepertinya saya perlu ke profesional deh. Atau mungkin yang juga jelas itu orang-orang sekitar yang bilang, "Kok lu akhir-akhir ini suka bengong sih?" Misalkan, "Kok akhir-akhir ini suka pelupa sih? Atau suka marah-marah sih, emosi banget, sensitif banget sih?" Gitu. Nah, bisa jadi itu juga salah satu tanda diri kita untuk, "Oke, kamu harus selesaiin ini dulu," gitu, biar nggak berkepanjangan lagi masalahnya, gitu. Nah, terkait dengan orang-orang yang bilang kalau, "Aduh, kan ke profesional atau ke psikolog itu orang-orang yang masalah mental." Enggak kok teman-teman, enggak begitu gitu. Karena pengalaman-pengalaman saya terhadap klien-klien saya, banyak yang datang ke saya hanya untuk bercerita tanpa di-judge.
Itu yang mungkin pertama kali yang diharapkan sama dia. Ketika dia bercerita sama teman, nantinya adu-aduan nasib, misalkan. Ketika cerita sama orang tua, kamu tuh kurang sholat. Padahal sholatnya udah 5 waktu, dan sholat sunnah udah gitu ya. Ketika kita cerita ke pasangan kita, takutnya dijauhkan, misalkan dia kecewa sama sikap kita. Nah, itulah mungkin teman-teman bisa cari profesional untuk bisa punya apa namanya, yang netral, sosok netral yang bisa mendengarkan permasalahan teman-teman dan mencari solusi yang bersama. Gitu sih, Mbak. Oke, dan kalau misalkan ada tanda-tanda deteksi dini dari lingkungan pun kitanya harus berbesar hati juga ya Mbak Irvi ya. Betul. Bukan diharapkan sih nggak denial gitu ya istilahnya. Enggak kok, aku nggak gitu kok. Masa sih gitu, kadang-kadang kita juga kan denial sama diri sendiri padahal sebenarnya deep down kita tuh lagi nggak kenapa-kenapa gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Intan. Kita lanjut ke Mbak Dian ya. Gimana caranya kita bisa enjoy jalanin peran saat ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan isi hati kita, selagi menunggu waktu yang tepat untuk bisa menjalankan peran sesuai hati. Wah, ini kayaknya curhat tersirat nih Mbak Dian nih. Silakan Mbak Irvi. Oke, terima kasih Mbak Dian. Iya, sepertinya kayak curhat ya gitu. Dan saya juga banyak nih dapetin orang-orang yang permasalahan gini, khususnya di telekonseling gitu. Saya bekerja di satu perusahaan yang nggak sehat. Teman-temannya nggak suportif, atasannya nggak suportif, pekerjaannya banyak banget gitu ya. Tapi saya harus ada di tempat ini karena saya butuh uang, saya adalah tulang punggung keluarga gitu. Saya harus bertahan di sini. Tapi saya stres, gimana dong gitu ya. It's okay teman-teman, nggak perlu juga ambil keputusan besar langsung resign gitu ya. Saya biasanya saya sarankan ke klien-klien saya, apa yang kamu senangi, apa hobimu selain mungkin bekerja? Apakah setelah bekerja kamu punya kegiatan-kegiatan lain gitu? Karena kegiatan-kegiatan lain itu bisa jadi distraksi sendiri terhadap stres itu gitu. Misalkan teman-teman suka olahraga, terus teman-teman setelah mungkin pulang kerja memberikan waktunya beberapa waktu untuk olahraga misalkan. Itu mungkin hal yang menyenangkan. Atau teman-teman suka hal-hal lain, misalkan bercerita atau suka memasak gitu. Ikutlah komunitas-komunitas memasak, ketemu orang-orang yang sehobi, itu akan menyenangkan. Dan ketika kita sadar kalau hidup kita yang monoton ini dan nggak bisa ngapa-ngapain ini, ada satu alasan saya untuk berjuang. Ketika bangun tidur kita akan lebih semangat gitu. Jadi oke, hari ini saya harus menghadapi pekerjaan saya yang begitu banyak, tapi setelah selesai kerja saya mau ke tempat gym nih misalkan. Saya mau ketemu sama teman-teman di Sweet nih gitu. Itu akan lebih menyenangkan. Sadarilah itu. Sadarilah hobi-hobi dan hal-hal lain yang bisa menyenangkan, yang bisa menjadi distraksi teman-teman atas kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan juga. Gitu sih mungkin dari saya. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita bilang mungkin saat ini itu adalah pilihan yang harus dijalani meskipun tidak sesuai dengan isi hati gitu ya. Tapi ada nih alternatif-alternatif lain Mbak Dian yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Mbak Dian ataupun melakukan hal-hal positif yang bisa menumbuhkan vibes, energi positif juga gitu untuk Mbak Dian. Sehingga energi positifnya bisa mengalir juga, enjoy juga nih ke perannya yang sebenarnya nggak sesuai sama isi hati gitu ya. Tapi jadinya jadi enjoy aja. Semangat Mbak Dian, good luck ya. Oke, aku akan membacakan 3 pertanyaan lagi ya. Ini selanjutnya dari Mbak Alfa. Seringkali kita tuh merasa nggak ada masalah, tapi badan sering sakit, kayak mah, sakit kepala, atau tanda-tanda butuh bantuan ke psikolog. Dengan bantuan begitu gimana ya menyadarinya kalau sebenarnya kesehatan mental kita tuh sedang tidak baik-baik aja. Nih Mbak Irvi relate juga sama aku beberapa tahun lalu ketika ada bekerja di satu company yang pressure-nya lumayan gitu ya. Sering merasa badan itu kok kayaknya kayak sebulan sekali ataupun sering banget merasa GERD atau MAH gitu. Padahal kalau dibawa ke dokter, dokternya selalu bilang gini,
Mbak banyak pikiran kali atau Mbak stres kali gitu. Yang ditanyain justru hal-hal yang menyangkut lebih ke pikiran, ke mental health gitu. Gimana nih Mbak Irvi nih? Oke, oke. Kalau untuk kasusnya Mbak Citra, artinya kita sepakat kalau memang ada sumber stresnya, ada tekanannya. Tadi sempat cerita kalau ada dalam suatu company dan company itu tuh pressure-nya tinggi sekali. Nah, itu adalah sumber stres kita. Pahamilah itu adalah sumber stres kita. Kadang-kadang karena kita suka menjalankan hari-hari tanpa bisa sadar sama apa yang saya rasakan, apa sumber stres saya gitu. Kita jadi udah jalan aja bagaimana saya harus survive dengan ini. Padahal sebenarnya teman-teman kita bisa latih diri kita untuk bisa menganalisa sendiri. Oke, hari ini apa yang terjadi dari diri saya? Apa yang membuat saya kecewa? Atau apakah ada, kalau misalkan mungkin Mbak Citra, mungkin apakah ini adalah suatu bentuk adaptasi saya karena dulunya saya bekerja dengan pekerjaan yang lebih ringan ketimbang yang sekarang misalkan itu. Kemudian seberapa lama saya adaptasi gitu. Nah, kalau pertanyaannya Mbak Alfa, seringkali kita tuh merasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Oke, nggak ada masalah apa-apa. Bagaimana dengan masa lalunya? Apakah masa lalunya berpengaruh? Apakah ada hal sesuatu yang belum terselesaikan di masa lalu? Itu juga harus di-mention. Atau mungkin kita nggak sadar aja karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Jadi kita nggak menyadari, oh ini adalah sebuah tekanan buat saya. Atau mungkin memang perlu divalidasi dulu sama dokter gitu. Apakah memang saya punya MAH gitu atau memang dan harus disembuhkan gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan tadi saya sempat bilang kalau mungkin kalau misalkan karena saya terlalu banyak pekerjaan dan terlalu padat aktivitas dan saya jarang banget menganalisa bagaimana saya merasakan emosi saya saat ini seperti apa dan lain-lain, cobalah teman-teman untuk melatih. Mulai sekarang latihlah. Tadi makanya kenapa saya tanyakan di awal bagaimana suasana hati saya hari ini. Karena kadang-kadang kita mengabaikan itu. Jadi mulai dari hari ini kamu gimana? Apakah senang ataukah cemas ataukah kecewa gitu. Kemudian teman-teman juga bisa pakai dengan journaling. Buatlah jurnal-jurnal sederhana setiap harinya. Apa sih kegiatan hari ini? Kemudian apa sih hal yang bikin saya senang? Apa sih hal yang bikin saya happy? Kemudian setelah pengen tidur coba evaluasi. Oh ternyata kemarin tuh tadi tuh saya dibentak sama atasan saya. Mungkin itu yang bikin saya jadi nggak nyaman mungkin. Atau mungkin saya orang tua saya selalu menanyakan apa nikah, kapan nikah gitu. Itu menjadi stres sendiri misalkan buat saya gitu. Nah, itulah belajar untuk mindful, untuk pahami sendiri pahami dulu kalau sebenarnya apa sih yang terjadi dengan coba latih journaling itu sendiri. Tanya sama dirinya, apa sih yang terjadi kalau misalkan saya lagi bahagia? Apa ya ekspresi diri yang saya rasakan gitu. Karena kan setiap orang beda-beda. Oh, kalau lagi saya bahagia tuh hati saya seperti kayak lega banget deh. Terus kayak tuh muka saya tuh jadi berseri gitu. Terus saya tuh kayak lebih ringan badan saya misalkan gitu. Kalau lagi sedih, bagaimana diri kita kalau lagi sedih. Jadi kita terlatih ketika kita ada dalam suatu kondisi itu dan kita tidak bisa mendefinisikan itu emosi apa, kita bisa oke, ini kayaknya sih ekspresinya sedih nih. Ini ekspresi kecewa nih. Itu perlu banget dilatih teman-teman. Kalau teman-teman suka olahraga dan berproses, punya otot sekarang, percayalah kalau emang otot itu harus dilatih, begitupun juga dengan skill memahami diri. Emang perlu latihan. Begitu deh. Oke, jadi memahami diri sendiri pun harus punya skill ya. Oke, ini pertanyaan terakhir aku rangkum aja ya pertanyaan dari Mbak Sherlyn dan Mbak Yunika karena relate ya pertanyaannya. Tips untuk mengatasi stres atau depresi dan cara berdamai dengan diri sendiri. Silakan Mbak Irvi. Oke. Mengatasi stres dan depresi. Ini dua hal yang berbeda ya, dan ini amat sangat berbeda jauh antara stres, karena stres itu, percayalah teman-teman, stres itu adalah sebuah keniscayaan. Teman-teman kalau masih punya nafas dikasih sama Tuhan, itu niscaya akan ada stres, karena stres dan kehidupan itu nggak bisa dipisahin. Jadi
alih-alih kita pergi dari si stresnya, bagaimana kalau kita hidup berdampingan dengan stresnya? Karena seseorang itu punya 2 exit plan terhadap stres itu. Yang pertama fight, atau yang kedua flight. Gimana tipsnya teman-teman? Gitu. Kalau misalnya memang ada kondisi yang kita harus flight, misalkan kayak gempa bumi segala macam, kan nggak mungkin kita fight dong gitu. Kita harus flight dong gitu. Kita harus pergi dong gitu. Tapi kalau ada dalam kondisi stres dan kita cenderung pergi dari masalah itu, percayalah kalau masalah baru akan datang. Gitu. Dan terus bagaimana cara untuk mengatasi itu? Kita bisa mulai dengan paham diri sendiri. Saya balik lagi ke situ dulu. Karena hubungan interpersonal itu penting. Hubungan kita dengan teman-teman orang-orang lain itu penting. Tapi hubungan intrapersonal juga amat penting, teman-teman. Maksudnya apa? Hubungan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita tahu kalau kita lagi stres, kalau kita juga nggak tahu ini sebenarnya stres apa bukan sih? Yang penting saya marah-marah aja gitu. Apakah ini bentuk dari stres gitu? Jadi pahamilah bentuk stresnya dulu. Stres orang beda-beda. Bagaimana biasanya saya mengekspresikan stres saya. Kemudian bagaimana sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan sumber stres saya gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau depresi teman-teman, kalau misalkan depresi terapi sudah gangguan, jadi saya sarankan untuk datang ke psikolog, karena ada beberapa gejala-gejala depresi yang memang harus di psikoterapi, karena orang-orang awam juga lebih memahami kalau, oh saya lagi depresi nih, saya lagi depresi nih. Padahal depresi itu nggak sesimpel itu loh teman-teman. Depresi itu nggak sesimpel tidur cukup, habis ada masalah tidur, bangun, udah fresh lagi, nggak gitu. Orang-orang dengan depresi itu lebih kompleks dari itu. Dan ketika teman-teman merasa ada masalah, stres, mungkin tidur, bangun, lebih tenang, dan bisa menyelesaikan masalah setelah itu, mungkin itu salah satu bentuk stres. Karena stres ada 3. Stres yang biasa kita alami sehari-hari, misalkan teman-teman pengen presentasi gitu, terus tiba-tiba jadi stres gitu. Nah, itu stres yang wajar. Ketika presentasi sudah selesai, gejala-gejala stresnya juga akan hilang. Kemudian ada kronik stres, stres yang kronis, stres yang berkepanjangan banget gejalanya. Terus ada yang akut stres, stres yang sudah berpengaruh ke masalah-masalah peran-peran dia terhadap orang-orang sekitar, peran-peran dia terhadap diri kita sendiri, pekerjaannya dia, finansialnya dia, dan lain-lain. Gitu. Jadi mungkin stres, dan pertanyaan berikutnya tadi adalah bagaimana cara saya berdamai dengan diri sendiri. Oke, menarik pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya saya pengen tahu nih, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri? Apakah memang ada yang belum selesai, Mbak Yunika, dengan diri sendiri? Atau ini terkait dengan ekspektasi itu tadi? Kalau misalkan memang ada yang belum selesai, boleh dijawab dulu Mbak Yunika. Mungkin saya juga coba jelasin ya teman-teman. Kalau misalkan masalah terkait dengan berdamai dengan diri sendiri, oke. Kalau misalkan terkait dengan masa lalu, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, coba deh teman-teman, kita punya masa lalu masing-masing, percayalah, dan semua orang punya sisi buruknya, sisi terendahnya, titik terendahnya. Dan kalau teman-teman hadir di sini, itu berarti teman-teman hebat banget sudah melalui itu semua dengan baik. Dan ketika kita merasa masih terbelenggu dengan masa lalu, dan kita coba cek lagi bagaimana saya merespon masa lalu itu. Kalau responnya adalah, aduh lupain aja, atau gue benci banget sama masa lalu gue, misalkan gitu. Dan itu malah makin si masa lalu itu datang terus gitu. Bagaimana jika coba terima aja. Salah satu terapi sederhana untuk pengalaman traumatik adalah acceptance, teman-teman. Coba terima aja, oke. Kalau saya suka saranin teman-teman, klien-klien saya, coba lakukan butterfly hug gitu ya. Kita butterfly hug, kita cross, terus kemudian kita puk-puk pundak kita, oke, it's okay. Iya, memang. Masa lalu saya memang kayak gitu. Iya, memang nggak mudah pastinya. Iya, saya izinkan diri saya untuk keluar dari masa lalu saya, demi diri saya, untuk bisa maju lagi. Gitu. Jadi terima saja masa lalunya, terima saja rasa sakitnya. Setelah itu kita berikan afirmasi positif bagi dirinya.
Begitu mungkin dari saya. Oke, wah luar biasa ya. Kita jadi sama-sama refleksi diri tentang kesehatan mental kita. Tadi kita juga bisa mempraktekkan ya butterfly hug tuh kayak gini ya Mbak ya? Gini, seperti ini. Oh gini, oke. Peluk. Kalau merasa teman-teman yang, aduh saya pengen dipeluk tapi nggak peluk, percayalah kita bisa meluk diri kita sendiri teman-teman. Coba teman-teman boleh bantu saya untuk coba sama-sama kita Coba butterfly. teman-teman yang lain bisa coba juga ya, mempraktekkan di rumah masing-masing, sekedar untuk menghargai dan wujud untuk mencintai diri sendiri teman-teman, melakukan butterfly hug. Kemudian boleh tepuk-tepuk pundaknya. Sambil disayang-sayang nih, makasih ya. Udah sampai di titik ini nggak mudah ya teman-teman ya. Tapi percayalah teman-teman hebat. Semua teman-teman di sini saya yakin hebat. Makanya teman-teman bisa hadir di sini dengan saya. Memilih untuk belajar sesuatu yang baru itu nggak semua orang memilih itu. Itu deh. Oke, ada yang hatinya bergetar, terharu karena aku tiba-tiba aku jadi terharu ya. Yang lainnya juga kok jadi pengen nangis, kok sedih sih. Berkaca-kaca sendiri. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak Irvi untuk masukan dan juga materinya yang sangat inspiratif sekali. Terlebih mengenai mental health ini memang sangat menyentuh setiap orang ya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan suasana hati yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda gitu. Tapi semoga kita semua bisa mengatasi permasalahan apapun yang kita hadapi dan tetap berpikir positif ya teman-teman. Yuk kita peluk virtual semuanya ya. Oke, peluk-peluk semuanya teman-teman. Oke deh, terima kasih untuk sesinya hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesinya, yuk seperti biasa kita berfoto bersama dulu ya. Yang mau on cam, bisa on cam, boleh on cam. Oke. Makasih Kak Citra. Iya, dihitung ya Iya. Mbak Rizka. Oke. Yuk. Yang on cam udah atau ada lagi? Yuk, ada Mbak Uni, Mbak Alfa, Teh Intan, Mbak Dia, Mbak Nurul, Mbak Yunika. Terima kasih udah on cam. Ah iya, ada Coach Lydia juga. Udah. Oke. 1, 2. Nah, Mbak Haira juga ada. Yuk. Udah. 1, Yuk. 2, 3. Sip. Sekali lagi. Slide 2-nya ada. Bentar. 1 kali lagi ya. Sekali lagi. Oke, aman? Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Makasih semuanya. Makasih Kak. Oke, Mbak Irvi terima kasih banyak ya, sangat menginspiratif sekali. Jangan lupa teman-teman di-follow nih Instagramnya Mbak Irvi ya. Sampai ketemu lagi, semoga selalu sehat semuanya. Stay fit, at least fit. Happy weekend. Bye.